Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com sebagai host di Ulas Berita YouTube Lensa SN. Dan kalau ulas berita, saya tentunya bersama redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran SN.com, Dedi Suhendra. Malam, Ded. Malam, Kak. Dan kita ulas berita, Ded, ya? Ya. Dan ulas berita malam ini pasti seru ya. Ya. Karena kita ada info terkini dari persidangan ya, dugaan korupsi internet Desa di Muba. Internet Desa di Muba ya. Ya. Dan kita malam ini masuk edisi 235 Kamis 10 Oktober 2024 ya. Dan saya bilang seru kenapa? Karena berita ini sudah viral ya siang tadi ya. Sejak diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Kenapa saya sebut viral? Karena respon terhadap berita ini luar biasa ya. Bahkan ada yang menanyakan kepada saya langsung lewat WA dan ada yang telepon kebenaran dari berita ini. Tapi kita membuatnya dari terkini persidangan. Kemarin, Ded, ya, di Pengadilan Negeri Palembang ya. Dan sidangnya terbuka untuk umum ya. Dan sidangnya udah berapa kali, Ded? Sidangnya sudah sering nggak ya? Setiap minggu dan akan dalam waktu dekat akan memasuki agenda keterangan ahli, Kak. Oke. Dan yang kemarin karena seru, karena ada yang menyentuh nama pejabat, Ded, ya. Dan untuk lengkapnya silakan Dedi mengulas karena beritanya udah terbit di Suara Nusantara edisi paper dan koran SN.com. Silakan, Dedi. Oke, Kak, nama perkara tersebut ya ini dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD di Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet di 227 desa di Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba, Kak, ya. Di mana persidangan tersebut dengan agenda menyidangkan 3 terdakwa yang ini terdiri dari terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Info Media Solusi Net, kemudian terdakwa yang merupakan Kasih Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa di Dinas PMD Kabupaten Muba. Selanjutnya terdakwa selaku Kabid Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas PMD Kabupaten Muba. Di mana dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel menghadirkan saksi, Kak, ya, di mana salah satu saksi yang ini mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Musi Banyu Asin atau Muba periode Oktober 2018 sampai dengan Juni 2023 yang juga menjabat yang kini menjabat sebagai PLT di Dinas PLT Kepala Dinas PMD Muba maksudnya, Kak. Di persidangan tersebut mantan Kepala Dinas PMD Musi Banyu Asin mengungkapkan, Kak, ya, bahwa dikatakannya terkait dalam perkara tersebut sebelumnya ada disposisi dari Sekda Muba, Kak, ya, di mana disposisi ini di dalam disposisi tersebut ada tertera setuju terkait kegiatan pembangunan internet Muba di sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyu Asin, Kak. Oke, ya, beritanya sudah terbit ya. Yang penasaran tentang apa nih berita yang menyentuh nama apa? Ada disposisi ya. Sekda Muba bisa mengkliknya di koran SN.com ya. Selain itu ada juga berita yang sudah kita terbitkan di koran SN.com, ya. Iya, Kak. Karena tentu space-nya tidak cukup untuk dicetak ya. Tentang penyerahan uang. Benar, Kak. Lebih jelasnya silakan, Dedi. Ya, selain dalam persidangan itu juga tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel juga menghadirkan saksi yang merupakan Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net, kayak atau PT ISN. Di mana saksi ini juga merupakan tersangka namun dalam berkas perkara yang berbeda. Di mana saksi tersebut di persidangan mengaku bahwa Dirut dari PT Info Media Solusi Net atau PT SN yang merupakan terdakwa disidangkan merupakan atasan saksi ya. Di persidangan tersebut saksi mengungkapkan bahwa dirinya melakukan pengeluaran uang yang jumlah miliaran rupiah, Kak, ya, melalui rekening rekening milik perusahaan atas perintah dari terdakwa yang merupakan Dirut PT Info Media Solusi Net, di mana dikatakan saksi uang tersebut ada yang ditarik melalui cek
dan juga ada melalui transaksi rekening Kak ya, di mana dikatakan saksi untuk penarikan uang dengan jumlah 13 miliar rupiah Kak ya. Kemudian yang terkait transaksi melalui rekening, jumlah transaksinya ada 205 transaksi dengan nilai total uang transaksi 11 miliar. Jadi dikatakan saksi bahwa jika ditotalkan jumlah uang perusahaan yang dikeluarkan yang ini berjumlah 20 miliar lebih Kak ya. Dalam persidangan tersebut saksi memang mengungkapkan ada aliran-aliran uang Kak ya, di mana uang yang dikeluarkan tersebut memang mulanya diakui saksi ada sekitar 500 juta untuk digunakan buat belanja Kak ya. Kemudian saksi mengungkapkan bahwa dari uang-uang yang dikeluarkan tersebut terdapat uang dengan nilai 2,1 miliar serta uang dengan jumlah 7 miliar lebih secara bertahap diserahkan saksi kepada PLT Kabid Program Pemberdayaan Ekonomi Desa di Dinas PMD Muba, di mana Kabid ini merupakan tersangka dan juga saksi di persidangan tersebut, namun dalam berkas perkara. Kemudian saksi tersebut mengungkapkan bahwa uang tersebut diserahkan di lokasi diantaranya di Dinas PMD Kabupaten Muba, di kantor Dinas PMD Kabupaten Muba. Kemudian ada juga penyerahan uang di rumah PLT Kabid Program Pemberdayaan Ekonomi Desa di Dinas PMD Muba yang juga tersangka di perkara ini. Kemudian saksi mengungkapkan Kak ya, aliran uang selanjutnya ya ini uang berjumlah 100 juta yang diserahkan atasannya ya ini Dirut PT Info Media Solusi Net yang merupakan terdakwa di perkara ini kepada Kasih Pendapatan Keuangan dan Aset Desa di Dinas PMD Muba, di mana Kasih Pendapatan Keuangan dan Desa Dinas PMD Muba ini merupakan salah satu terdakwa di perkara tersebut. Uang apa ini, Det, yang diserahkan ini sebenarnya, Det? Dalam persidangan belum terungkap apakah itu uang suap atau uang fee Kak ya. Namun yang jelas dikatakan saksi yang merupakan Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net yang merupakan tersangka di perkara ini namun di berkas berbeda, bahwa uang-uang yang dikeluarkan tersebut merupakan uang dari perusahaan PT Info Media Solusi Net dari pembayaran pemasangan instalasi internet desa Kak ya, yang dibayarkan oleh setiap desa kepada perusahaan tersebut, dan uang tersebut dikatakan saksi dikeluarkan atas perintah dari terdakwa yang merupakan direktur di perusahaan tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa yang juga tersangka di perkara itu Kak. Oke, Det, ya, tadi tentang penyerahan uang masih ada tambahannya, Det ya? Iya Kak. Mungkin Dedi bisa menambahkannya, tapi cukup ringkas saja, Det ya. Iya, Poin-poinnya aja, silakan Dedi. Ya, saksi yang merupakan Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net tersebut Kak ya mengungkapkan juga ada aliran uang yang ditransfernya dengan jumlah 350 juta, kemudian juga ada ditransfernya juga 30 juta. Selain itu saksi mengungkapkan bahwa juga ada uang 100 juta yang diserahkan kepada terdakwa Kabid Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas PMD Muba dengan berbentuk uang 100 juta itu dengan berbentuk mata uang dolar Kak. Oke, Det, kita kembali ke terkini dari persidangan di mana ada nama Sekda Muba disebut ya. Iya Kak. Dan kebetulan sore tadi kita ada berita yang sudah diturunkan ya di koran sn.com, komentar dari Direktur Kamaki Sumsel ya, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Silakan Dedi mengulasnya. Ya Kak, Insinyur Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel Kak ya memberikan komentar terkait keterangan saksi yang merupakan mantan Kepala Dinas PMD Muba, di mana saksi tersebut yang juga tersangka di perkara ini, di mana di persidangan saksi mengungkapkan bahwa ada disposisi dari Sekda Kabupaten Muba Kak ya. Dikatakan Ferry Kurniawan jika Sekda Muba harus ikut tanggung jawab Kak ya dalam dugaan kasus korupsi ini, karena dikatakan Ferry Kurniawan hal tersebut dikarenakan Sekda Muba memberikan disposisi, di mana menurut Ferry Kurniawan disposisi ini yang ini sama dengan perintah, maksudnya Kak, perintah. Dari itulah dirinya berharap agar Sekda Muba dimintai pertanggungjawaban. Selain itu Ferry Kurniawan juga memberikan keterangan bahwa Sekda Muba ini juga selaku TAPD Kak ya, di mana ketua TMPD maksudnya, di mana ketua TAPD ini ya ini
tim penyusun anggaran pemerintah daerah. Dari itulah mestinya kata Ferry Kurniawan, Sekda Muba tersebut harus juga ikut bertanggung jawab, Kak. Dan kebetulan tadi kita menghubungi Sekda Muba ya, Ya, Kak. lewat saluran telepon ya, Ya. dan nyambung deh ya. Nyambung, Kak. Dan ini ada konfirmasinya ya dari Suara Nusantara, koran SN.com ya, Ya. karena sudah terbit di koran SN.com. Apa statement dari Pak Sekda Muba? Ya, Kak, Sekda Muba kita konfirmasi dan dia mengangkat telepon pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Kak ya. Di mana terkait komentar Kemaki yang memintanya untuk dimintai pertanggungjawab, dikatakan Sekda Muba bahwa terkait disposisi tersebut telah dilakukannya sesuai prosedur, Kak ya. Jadi dikatakan oleh Sekda Muba apa yang tanggung jawab karena sudah disposisi sesuai prosedur, Kak ya. Selain itu Sekda Muba juga menjelaskan bahwa dirinya membenarkan bahwa dialah yang memberikan disposisi tersebut, Kak. Dan menurutnya disposisi tersebut sudah benar ya. Di mana disposisi ini dikatakan Sekda Muba awalnya dari surat nota dinas yang diajukan oleh saksi yang tadinya di persidangan, yakni mantan Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba kepada Bupati CQ Sekda, Kak ya. Di mana tujuannya untuk implementasi percepatan pelaksanaan aplikasi Siskudes atau sistem keuangan desa karena ada arahan dari BPKP dan sebagainya. Lalu Sekda Muba mengatakan karena itulah kita disposisikan silakan diimplementasikan di Kabupaten Muba, Kak. Oke, kita garis bawahi. Jadi statement Sekda Muba sudah sesuai aturan. Ya, prosedur, Kak. Oke, lanjut kita dari persidangan, Den ya. Ya, Kak. Ada 6 tersangka, Den ya, yang akan disidangkan ya. 6 tersangka ditetapkan, 3 tersangka sudah menjadi terdakwa di persidangan, Kak ya. Di mana 3 tersangkanya belum menjadi terdakwa karena masih dalam proses penyidikan di Kejati Sumsel, Kak. Oke, Den ya, kita perlu flashback ya untuk Ya. dugaan korupsi internet desa di Muba ini ya. Agar penonton Desa SN bisa mengingat kembali. Iya. Siapa tahu ada yang lupa ya. Sebenarnya dugaan korupsi Muba ini awal mulanya kan masih belum jelas, Den ya. Ya, Bahkan ada yang DPO ya. ya sempat menjadi DPO, Kak. Sempat menjadi DPO ya. Iya. Nanti kita ulas juga ya sedikit ya. Silakan Dede mengulasnya. Silakan. Ya, Kak, perkara ini awalnya diketahui oleh Suara Nusantara dan koran SN.com di saat sudah dalam proses tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak ya. Di mana ketika itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan para saksi, Kak ya. Di mana setiap update pemeriksaan para saksi tersebut kita wawancarai Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH. Kemudian dibenarkan oleh Kasipenkum bahwa ada saksi yang dilakukan pemeriksaan dalam rangka kegiatan proses penyidikan. Kemudian berjalannya waktu, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penetapan tersangka, Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi yang dilakukan secara bergilir dalam rangka mengumpulkan alat bukti, Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang sudah cukup, Kak. Kemudian Dan waktu ada DPO itu sudah cukup lama itu ya. Iya, Kak. Dugaan korupsi ini terjadi dan ada tim tabur Kejati ya. Iya. Yang mencari ya, katakanlah ya. secara umumnya bahasa masyarakatnya mencari ya. Awal mula ditangkapnya DPO ini gimana? Silakan Dede. Ya, Kak, kita awal mulanya kan pertama Kejati Sumsel menetapkan satu tersangka dulu, Kak ya, yang merupakan Direktur Utama PT Infomedia Solusinet. Selanjutnya barulah ditetapkan tersangka yang kedua merupakan Kabid Pembangunan Ekonomi di Dinas PMD Kabupaten Muba. Selanjutnya dari penetapan kedua tersangka tersebut baru Kejati Sumsel menetapkan kembali tersangka yang menjabat Kasih Pendapatan Keuangan dan Aset Desa di Dinas PMD Kabupaten Muba. Namun dalam penetapan kasih pendapat keuangan dan aset desa Dinas PMD Kabupaten Muba ini tersangkanya tidak dihadirkan, Kak ya. Ternyata tersangka tersebut dinyatakan DPO. Dalam keterangan press release-nya Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH mengungkapkan bahwa
DPO tersebut sebelumnya telah dipanggil secara patut Kak ya untuk dilakukan pemeriksaan, namun setelah dilayangkan 2 kali surat panggilan tidak hadir, maka Kejati Sumsel melakukan penetapan yang bersangkutan sebagai DPO, ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian ditetapkan sebagai DPO Kak. Masih dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa terkait DPO tersebut memang tim tangkap buron Kak ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau tim tabur turun lakukan pencarian pengejaran kepada DPO tersebut dengan dibantu Polda Sumsel hingga akhirnya DPO tersebut berhasil ditangkap, di mana dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel diamankan di kawasan Mubah hendak menuju perjalanan di Kota Palembang Kak. Oke Dek ya, sebelum kita lanjut kita sapa dulu ya penonton SASN. Kita mengucapkan terima kasih ya, apresiasi yang begitu tinggi dari penonton SASN hingga tayangan ulas berita viewer atau penontonnya selalu tinggi ya. Kak. Dan kita akan terus ulas berita dengan tema-tema yang beragam ya. Dan bila perlu kalau penonton SASN ada tamu yang mau diusulkan, mau diundang, silakan DM Instagram Koran SN. Oke, dan ya kita lanjut ke dugaan korupsi internet desa di Mubah ya. Modus dari dugaan korupsi ini pernah dijelaskan oleh Kejati dan ya. Iya Kak. Apa itu? Silakan Dedi. Ya terkait modus dalam dugaan kasus korupsi internet desa di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut emang sebelumnya telah diungkapkan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH dan juga Kasipenkum Kejati Fani Lekasari SMH Kak ya. Di mana dalam dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Mubah tahun 2019 sampai dengan 2023 tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel ya ini adanya dugaan markup harga langganan Kak ya internet desa, di mana ada sekitar 227 desa yang kala itu dipasang internet desa di Kabupaten Musi Banyu Asin Kak. Oke Ded ya, seperti biasanya kalau kita ulas berita tentang dugaan korupsi kita selalu bicara modus, kemudian tersangka, kemudian ada penyitaan, ada geledah, dan tentunya ada jumlah kerugian negara. Dalam dugaan korupsi internet desa di Mubah ini, berapa jumlah kerugian negara yang diungkap oleh Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Ya Kak, terkait jumlah kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi internet desa di Kabupaten Musi Banyu Asin atau Mubah ini Kak ya, sebelumnya sudah diungkap oleh Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, di mana jumlah kerugian negaranya ya ini 25 miliar lebih Kak ya. Hal tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH terkait dalam perkara tersebut juga telah ditetapkannya 6 tersangka, di mana dari 6 tersangka tersebut 3 tersangka kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang ya. Kemudian 3 tersangka lagi masih dalam proses penyidikan dalam rangka melengkapi berkas perkara oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Seru juga Den ya dugaan korupsi ini ya, karena ada menyentuh nama pejabat di Mubah ya. Bahkan sebelumnya walaupun sudah cukup lama, saya ingat ada penyitaan ya dari Kejati Sumsel ya. Iya Kak. Untuk dugaan korupsi ini. Silakan Dedi mengulasnya. Ya dalam penyidikan dugaan kasus korupsi internet Mubah tersebut Kak ya. Memang ketika itu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH mengungkapkan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penyitaan Kak ya, di mana yang disita dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari ya ini rumah Kak ya, sebuah rumah yang berada di kawasan Kabupaten Musi Banyu Asin. Selain rumah tersebut, Kejati Sumsel juga menyita terkait sertifikat tanah yang di atasnya bangunan rumah itu Kak. Oke Dedya, sudah cukup banyak kita ulas berita dari dugaan korupsi internet desa di Mubah ini Dedya. Iya Kak. Sebenarnya ini sudah mungkin kali sekian ya kita ulas berita untuk dugaan korupsi internet di Mubah ini ya. Tapi yang malam ini kita khusus terkini dari persidangan ya. Dan kita flashback kisi-kisinya aja ya. Dan kita berharap kepada penonton SASN terus memberikan masukan-masukan positif ya, agar kita terus dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan untuk berita yang kita ulas malam hari ini itu sudah terbit di Suara Nusantara edisi paper dan koran SN.com ya.
Yang penasaran silahkan klik koransn.com. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Dan seperti biasa di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, sekecil apapun kejahatan kau simpan akan terkuak juga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.